Halo, halo, apa kabar Anda? Semua ketemu kita di akhir pekan hari Ahad. Bung Rocky kelihatannya sedang ada di luar kota. Ya, Bung Rocky ya, kelihatannya nggak apa. Anda mau pengen mengambil jarak dari Jakarta gitu, dari ibu kota supaya melihatnya lebih apa ya, helikopter view gitu melihat persoalan ini. Ya, ada di sekitar Cirebon Hmm. karena berupaya untuk bertemu dengan beberapa teman yang juga peduli lingkungan. Hmm. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah kalau kita keluar kota itu bukan sekedar melepaskan niat untuk menghindari Jakarta, tapi Hmm. memang untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi di uh, akar rumput. Kalau saya keluar kota naik gunung hiking atau itu selalu saya bertemu dengan orang yang berkeluh kesah tentang beban hidup tuh. Dan saya kira itu hal yang real karena setiap kali kita buka media massa itu seolah ada optimisme bahwa Indonesia ini bisa tumbuh sekian persen. Tapi rakyat di bawah langsung lihat faktanya, tumbuh di mana Pak Rocky itu. Katanya mau meroket segala macam itu, tapi kami tetap tertekan dan nggak tahu apa sebetulnya yang terjadi. Jadi Hmm. itu catatan kaki kalau saya keluar kota bukan sekedar buat Hmm. ya untuk kepentingan sendiri menyepi itu karena Hmm. sebagai penyepi saya selalu butuh Hmm. lingkungan yang tidak depressing gitu. Tetapi bertemu dengan orang-orang yang depressing dan itu menunjukkan bahwa ada satu hal di Indonesia yaitu letak kebijakan itu jauh sekali tinggi sehingga rakyat kecil nggak bisa akses. Padahal hak rakyat untuk menentukan kebijakan Hmm. dan waktu kembali sebagai output atau outcome kebijakan justru memberatkan rakyat kan Hmm. itu refleksi saya kalau lagi Ya, di ya, ya. sekitaran Ya. hutan. Oke, ini menarik ini kita ngomongin begini dia karena saya jadi begitu Bung Rocky tadi ngomong soal sepi tadi saya jadi ingat lagu nih kan dulu ada satu grup band di UI namanya Cheshire yang Chandra Darusman Indahnya Sepiku. Asik kita Indahnya ngomongin sepi. ya sepi itu Kalau sepi itu tukar tambah wisdom oke, tapi ini kan sepi karena diam-diam saling tukar tambah politik. Di ya. bawah meja juga ada yang sepi itu. Oke, mari kita ngomong soal kebutuhan kehidupan yang makin sulit ya. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ada video yang viral ya, bagaimana seorang supir eh, truk ya, saya kira supir truk angkutan itu kalau kelihatannya antar kota gitu, yang dia ngamuk ke Pak Jokowi karena ternyata kok sulit banget beli solar dibatasi dan nggak mungkin lah kalau mereka antar kota gitu dibatasi dan pada satu hari itu jumlahnya juga sudah dipatok. Jadi kalau dia tiba-tiba di tengah jalan kehabisan solar kan dia nggak mungkin bisa jadi mobilnya berhenti di tengah jalan saja nunggu keesokan harinya gitu kira-kira ya dan mulai besok ini Bung Rocky tanggal 6 Februari itu mulai harus kalau beli solar bersubsidi itu harus pakai My Pertamina pasti itu ya. Dan My Pertamina apa pas atau pasti apa namanya lupa saya pokoknya pakai aplikasi lah gitu. Nah ini kok makin melengkapi ya kesulitan-kesulitan hidup karena beberapa waktu yang lalu beli gas melon harus pakai KTP. Sekarang ada aturan baru lagi, beli minyak kita yang disubsidi yang 14.000 rupiah dan harganya di pasaran ternyata tidak 14.000 rupiah itu juga harus pakai KTP. Itu problem di dalam uh, public policy itu. Jadi seolah-olah kita ingat Amerika dulu tahun 30-an itu orang antri buat beli roti karena inflasi tinggi sekali itu. Uh, Indonesia juga begitu, pernah terjadi krisis di awal pemerintahan Orde Baru waktu Orde Lama pindah itu, lalu diatur oleh negara tuh. Jadi sebetulnya pasar itu kalau diatur-atur negara dia akan bereaksi negatif tuh. Dan orang tetap melihat bahwa ya ini komoditas yang harganya comparable dengan yang di luar. Maka berlakulah prinsip bahwa apa yang hendak diucapkan sebagai pengetatan sebetulnya akan menghasilkan impact lain, misalnya penyelundupan lah, penampungan lah. Jadi semakin dikendalikan negara, semakin orang merasa, oh ini bahaya dong, berarti akan ada banyak kelangkaan di situ. Nah kelangkaan itu yang menimbulkan banyak spekulasi. Jadi diatur dengan apapun, kalau memang pemerintah jujur, dia bilang dong bahwa kami punya uang berlebih, maka kami akan salurkan. Tetapi itu kan tipuan sehingga si pengemudi truk itu ngerti bahwa nah bagaimana saya mau beli kok saya butuh kenapa mesti diatur atur itu kan. Nah, itu pemerintah memang ya stoknya terbatas. Ya
Kenapa stoknya terbatas? Kenapa kita punya minyak yang kita produksi sendiri juga ternyata nggak mencukupi? Jadi problem itu nggak dipahami oleh rakyat di bawah. Nah itu konyolnya begitu, dikasih batas padahal mungkin bagus ada batasan itu kalau setiap 10 meter ada pom bensin gitu kan. Jadi kalau kalau dia mogok di tengah jalan, jadi tunggu aja tuh. Atau kalau KTP-nya hilang misalnya tuh, bagaimana caranya coba? Ini negara itu kayak negara komunis itu kan, ngatur semua hal itu. Padahal Jokowi sendiri yang mau memamerkan bahwa oh gampang nih ekonomi itu harus melayani rakyat. Melayani rakyat bukan menyusahkan rakyat. Di setiap kali orang di setengah jalan dompet yang dia bawa dompet yang lain, di KTP-nya lain, dia balik lagi tuh ke rumahnya. Jadi kekacauan sosial justru akan terjadi oleh pengaturan negara yang membebani rakyat. Saya membayangkan bahkan beberapa ini ya, beberapa warga yang urbanisasi di Jakarta ini kan banyak sekali ya warga-warga dari daerah yang masuk ke Jakarta mencari pekerjaan dan dia nggak punya KTP, belum punya KTP Jakarta. Apakah itu juga nanti mereka terkena aturan itu bahwa KTP-nya juga harus KTP Jakarta? Kalau enggak seumur umur dia nggak bisa beli minyak goreng dong atau beli gas melon nantinya. Ya sebenarnya demi mengatasi hal itu banyak orang yang nyogok kelurahan misalnya bikin KTP palsu tuh, atau betul-betul dia nggak ke kelurahan, dia bikin aja KTP sendiri tuh. Oke, nanti dicek di sistem data kita, itu sistem data kita juga berantakan. Kan petugas di lapangan itu mau cepet-cepet aja mana KTP-nya, cek masukin. Jadi kalau misalnya dia mesti antri dan bayangin misalnya ada 10 antrean, 9 KTP-nya palsu, cekcok di situ pasti kan, atau diduga palsu. Jadi potensi untuk riots di pom bensin justru besar sekali. Bayangkan satu pom bensin dikepung terus terbakar lalu dianggap ini problem sosial yang bisa merambat kemana-mana. Jadi hitungan-hitungan semacam itu disuruh antri itu kan orang merasa apa? Emang hak saya kenapa mesti dibatasi dengan antre? Jadi supply demand itu memang ada problem karena supply-nya dikendalikan melalui subsidi. Demand-nya dikendalikan melalui subsidi. Itu konsekuensinya. Karena itu barang publik. Jadi pengaturan-pengaturan sekarang itu menunjukkan bahwa pemerintah sebetulnya memang nggak ada aturan. Ya, kan gini, di satu sisi kemudian kita melihat satu ironi. Kita tahu bahwa negara kita ini katanya dapat windfall karena ekspor ya, tentu saja ekspor ini pasti bicara soal ekspornya, ekspor batu bara, sawit dan pokoknya ekstraktif industri lainnya lah yang rata-rata gitu. Dan kemudian kita kan selama ini menduga ini panen besar nih dan pemerintah kan juga menyatakan begitu. Tapi belakangan kan kemarin kita mendengar pernyataan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia yang menyatakan ini dana-dana ekspor itu ternyata parkir di luar negeri, nggak pada balik. Dan kalau itu perlu insentif. Ya ini menurut saya ironi banget, di satu sisi ada orang yang kelebihan duitnya gila-gilaan dan dia ngumpetin duitnya di luar negeri, di satu sisi dalam negeri banyak sekali orang miskin yang untuk beli minyak goreng, beli beli gas, beli solar pun harus pakai KTP. Itu intinya Pak Jokowi nggak ngerti bahwa permainan semacam itu yang dilaporkan di statistik pasti kita ekspor uangnya masuk sekian. Iya, tetapi kan begitu dia jadi uang, fungsi uang itu juga jadi komoditas kan. Kan uang akhirnya jadi komoditas karena soal nilai tukar. Nah, karena intervensi pasar, maka nilai tukar uang itu di Indonesia dianggap ya tidak lukratif, tidak menghasilkan nilai tambah, ya diparkir aja di luar. Apalagi kalau alasan politik, ditaruh di dalam negeri tiba-tiba dikunci karena ada riot misalnya atau panik untuk beli dolar atau keluarin rupiah. Jadi hal-hal yang sebetulnya kita paham dari awal yang bagi sosiolog menganggap ini potensi atau tanda pertama akan ada keresahan sosial karena orang akhirnya mengerti bahwa disparitas itu, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin itu diketahui pemerintah, tapi pemerintah diam. Pemerintah cuma ingin supaya kalian antri ya. Orang bilang kan uang banyak tuh, tapi uangnya ada di Singapura, ada di London, di segala macam. Jadi orang merasa kok uang kita itu diambil ya dan nggak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat yang pasti melanggar konstitusi. Jadi bukan sekedar mengeluh, Bank Indonesia tadi dia mengeluh aja tuh, karena dia pantau moneternya tuh. Tapi Ibu Sri Mulyani yang tahu soal fiskal kan dia mesti bereaksi dong. Apa yang mesti dilakukan? Ya. Dan sekarang Bu Sri Mulyani malah ngeluhnya bahwa
utang itu dipolitisasi, katanya begitu. Ya, kita bisa baca tuh keluhan Sri Mulyani artinya kejengkelan sebetulnya. Dan dia salahin soal politisasi. Lo bikin desain hutan itu kan keputusan politik dari rejim. Jadi sekali lagi masalah-masalah yang menyangkut hak hidup orang banyak jangan dibaper-baperkan itulah. Ngapain Sri Mulyani ngomong begitu dipolitisasi? Dia terakhir aja bahwa keseimbangan fiskal atau segala macam teori yang ada di situ tidak lagi mampu untuk menenangkan publik. Publik tetap menduga bahwa utang ini nggak bisa dibayar. Nah, persepsi itu yang berbahaya, bukan faktanya bahwa ya kita bisa bayar utang. Ya memang bisa bayar. Negeri ini kaya kok, masih kita nggak bisa bayar. Tetapi siapa yang akan bayar dan apa efeknya kalau hutang itu tiba-tiba jatuh tempo dan kita nggak bisa bayar? Kan nggak bisa kita panjat sawit setiap saat atau gali-gali batu bara setiap saat, itu ada siklusnya tuh. Jadi kalau siklus itu terjadi lalu kita default, kita ditagih oleh Cina. Nah, orang selalu persepsikan bahwa Indonesia itu berbahaya karena akan ditagih oleh Cina dengan tukar tambah pelabuhan lah, bandara. Lain kalau lendernya, peminjamnya bukan Cina, orang merasa lebih aman. Nah, saya kira itu, saya ngerti psikologi Sri Mulyani. Dia khawatir aja kalau dia nggak lagi jadi Menteri Keuangan, siapa yang mau urus negosiasi dengan para peminjam kreditur dunia. Nama Sri Mulyani bagus di dunia tuh, tetapi itu cuma soal keahlian untuk ngatur balance sheet-nya, pembukuan tuh. Dan itu dijamin memang oleh Bonaviditas Sri Mulyani. Tapi kalau soal-soal markup, ngerampok, cashback, kan Sri Mulyani nggak tahu tuh. Dan tadi saya kira nggak perlu lah baper apalagi ngeluh gitu ya dipolitisasi. Ya, karena memang seperti Anda bilang tadi kebijakan politik gitu. Kayak dia lupa saja ketika dia berada di luar pemerintahan juga sangat kritis terhadap pemerintahan. Jadi ya biasa saja harusnya gitu. Ya kita paham tuh austerity, penghematan, begitu doktrin Sri Mulyani itu. Dan kita mengerti yang lain. Kalau Sri Mulyani bilang oke, saya neolib gitu, ya oke lah, Anda lakukan aja. Soal ekonomi bisa diatur dengan arus uang, itu kan doktrin neolib gitu. Tapi Indonesia ada yang disebut social policy, social safety net segala macam, yang memang itu beban pemerintah tuh. Nah, kalau social safety net nggak nyampe di masyarakat, lalu masyarakat bertanya, berkritik, loh kita ekspornya surplus, kenapa social safety net nggak ada? Yes. Apa namanya, hutang luar negeri kita bertumpuk, kenapa nggak turun sebagai social safety net, justru jadi beban gitu kan. Jadi generasi yang akan datang juga akan merasa ya yang bikin Sri Mulyani atau Jokowi yang bikin utang, hal yang sama juga berlaku pada Pak Soeharto dulu kan. Jadi harus fair. Kalau Ibu Sri Mulyani kritik Pak Harto karena soal utang, itu juga mesti dilakukan terhadap Jokowi itu. Jangan dalam posisi sekarang nyalahin rakyat, nyalahin pers kan. Kan semua orang tahu bahwa ya memang nggak ada negeri yang nggak berhutang. Tapi itu doktrin lama. Kalau kita baca simposium internasional dalam satu semester ini aja, itu ada semacam etik bahwa berhutang itu artinya ya, memalukan sebetulnya. Nah, sifat itu yang lagi diendarkan oleh ekonomi dunia tuh, yang sebetulnya juga ya, Sri Mulyani tahu kalau dia baca hasil-hasil simposium terakhir, ada upaya untuk mengalihkan sifat ekonomi yang tamak itu dengan growth pergi pada degrowth. Ada upaya untuk menghasilkan kembali keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Kan mestinya Sri Mulyani ngomong yang begituan tuh, sebagai orang yang terpelajar, orang yang paham, yang pernah memimpin Bank Dunia dengan isu lingkungan, isu kesetaraan perempuan, ekonomi perempuan. Jadi itu intinya tuh. Kalau mengeluh itu pertanda bahwa tidur Sri Mulyani akhir-akhir ini nggak nyenyak. Oke, kembali soal akan pemberlakuannya menggunakan aplikasi My Pertamina untuk beli solar mulai besok ya tanggal 6 Februari 2023 ini kita bukan mengkompori, kita justru mengingatkan itu ada potensi. Kita membayangkan segini ya, tidaknya itu akan ada antrian panjang truk-truk, mungkin akan ada truk-truk yang mogok di tengah jalan karena jatah solar yang dia beli pada hari itu tidak mencukupi untuk perjalanan dia dan macam-macam hal ini. Jadi saya kira nanti kan kita juga sudah lihat tadi ada video yang marah-marah dari polisi, dari sopir, dan ini akan banyak sopir-sopir yang marah dan frustrasi. Iya, kita usulkan aja truk-truk itu parkir di pinggir jalan tol itu ya, ngambil sepertiga, tinggal sisain untuk jalan ambulans misalnya, supaya tahu bahwa
protes rakyat itu real. Ini soal daya beli, ini soal juga supir-supir truk yang merasa nanti dia diomelin bosnya tuh, kenapa nggak nyampe barangnya tuh. Ya bagi dia itu sesuatu yang nggak dipikirin negara tuh. Negara hanya ingin mengendalikan efisiensi itu melalui regulasi, tapi regulasinya sendiri akan memberatkan mereka yang ada di bawah. Ya kalau mobilnya mewah mah ya udahlah, gampang lah. Gue punya 3 mobil, setiap jam mobil yang satu ngambil bensin dipindahin ke mobil yang lain. Tetapi ini problem itu bukan disebabkan karena kelangkaan BBM, tetapi perencanaan energi yang kacau kan. Ini soal politik energi, dan politik energi itu berkaitan dengan transaksi politik di dalam tuh. Belum lagi kalau kita mengerti bahwa ya politik energi kita itu dikendalikan oleh 3-4 orang yang lagi rapat untuk dapat windfall dari harga yang dipermainkan. Jadi kira-kira itu. Jadi kerumitan itu memang mesti diselesaikan secara politis. Nah, sekarang ada keadaan di mana Pak Jokowi gamang ini mengendalikan dengan cara apa tuh politik dan potensi keresahan sosial karena disuruh antri. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Kita ketemu lagi ya. Nanti sore kita ngobrolin ya. Yang lain. Yuk. Salam 0%. 0%.